Nah ini, barangkali ada temen yang belum tahu, aku tuh kemarin sempat didiagnosa, sebagai pasien, depresi gitu dan anxiety disorder. Jadi aku ngalamin banget rasanya burnout parenting tuh nambah-nambahin depresi aku gitu. Jadi ini aku mau share pengalaman aku belajar sama ahli-ahlinya tentu. Nggak usah khawatir ini materi juga sebenarnya dari aku belajar dari para psikolog dan parenting expert gitu, eee, dan yang apa ya, yang teman-teman rasain mungkin juga sama kayak aku itu, kita ngerasa diri ini lelah gitu ya, tapi nggak tahu sebabnya apa gitu. Jadi yang mengarahkan ke parental burnout itu yaitu kondisi yang timbul karena stres dan kelelahan jangka panjang gitu, bisa selama 2 minggu atau lebih, sehingga tidak bisa lagi menikmati dan merasakan interaksi yang bermakna bersama anak. Jadi kayak nemenin anak tuh autopilot aja gitu loh, nggak dirasa. Terus, kalau perasaan ini dibiarkan terus-terusan gitu, bisa memunculkan perasaan berat saat mengasuh anak. Kayak susah banget sampai ingin menyerah, merasa tidak berdaya, terus merasa perannya tidak lagi efektif, gitu. Nah, teman-teman barangkali, yang join sini merasa lelah juga gitu ya, tapi, lelahnya dari mana aja sih? Kalau dari fisik kan kita tahu ya, "Oh aku kurang tidur," atau mungkin, "Karena lagi puasa nih aku jadi gampang marah," gitu. Nah, di sini aku mau ngajakin teman-teman semua buat ngecek kondisi, dirinya saat ini tuh lelah karena apa sih, gitu. Nah, ini ada kuesioner sedikit gitu, Mbak Ayu. Jadi Iya nanti boleh. teman-teman kalau merasakan, bisa diisi dengan skor 1. Jadi kalau tidak merasakan skornya 0 gitu. Oh Simpel baik aja baik. pertanyaannya Iya. ada 16, ada 4 section di sini dibagi-bagi. Boleh dicatat, boleh juga diingat-ingat aja gitu satu section gini totalnya ada berapa yang dirasain nanti di total di akhir begitu. Yang pertama nih tentang kondisi fisik, ini yang paling gampang banget diamati ya. Kita nih kurang tidur nggak sebenarnya gitu. Kalau tidur yang Mmm, dianjurkan tuh 7 sampai 8 jam per hari ya. Tapi kalau buat nyumam mungkin ini yang paling susah ya, pasti susah banget. terus, iya. Atau kalau mungkin anaknya udah agak besar tapi ngerasa tidurnya nih nggak berkualitas gitu, sering kebangun atau sering mimpi gitu. Jadi pas bangun nih keadaannya ngerasanya lelah gitu. Kalau ngerasain ini boleh ditulis satu. Terus yang kedua sering melewatkan makan. Kayak males makan aja gitu ya, atau memilih makanan yang tidak bergizi. Jadi karena males makan itu, kadang-kadang nih ibu-ibu tuh sukanya makan seblak gitu ya, makan pedes-pedes, makan makaroni pedes, apalah itu yang tidak bergizi gitu. Jadi, eee, iya perutnya kenyang enggak gitu, BB-nya nambah gitu iya gitu, tapi ternyata ini bisa jadi pemicu kelelahan fisik juga gitu. Boleh diisi satu kalau ngerasa ini sesuai sama kondisinya juga. Terus, tidak beristirahat secara teratur di siang hari. Ini maksudnya tuh nggak mesti tidur siang sih, ngerasa nggak bisa ada break gitu di tengah-tengah hari gitu ya, yang santai sedikit tuh rasanya anaknya nempel terus gitu, atau, rasanya kerjaan tuh nggak ada habisnya gitu. Nah ini bisa diisi satu. Terus juga nih, sering makan siang sambil ngurus anak, atau, apa ya, pas makan ini disambi-sambi, sambil nemenin main anak gitu, terus atau pas lagi makan tuh sambil masak gitu ya, ada juga yang kayak gitu ya. Boleh diisi satu. Nah, diinget-inget ini ada 4 pertanyaan, ada pernyataan. Berapa skornya diingat-ingat dulu. Kita lanjut ke ngecek kondisi emosi. Yang tadi fisik, yang mudah dikenali, sekarang emosi nih, yang kadang tuh kita nggak sadar kalau emosi juga bisa memicu, berujung ke kelelahan gitu. Yang pertama nih sering mudah tersinggung, nggak sabar, cemas, terutama kalau sedang kelelahan, senggol dikit bacok gitu ya, rasanya tuh anak tantrum dikit rasanya ikutan pengen ngereok gitu. Iya bener,
Ini kalau kelelahan nih, kayaknya semua ibu-ibu rasanya kayak gini deh, gitu. Semua Iya, usia anak gitu ya, Mbak Ayu ya. iya Nah, ini bener pikiran Mbak. aku juga. Terus yang kedua nih, yang sering tidak disadari adalah tidak punya cukup waktu bersama keluarga atau orang yang dicintai. Ini seringnya ibu rumah tangga nih justru nih malah nih. Jadi tuh rasanya di rumah, tapi rasanya kok kayak nggak sempet gitu sama anak-anak. Rasanya kok sibuk aja sama kerjaan domestik sehari-hari gitu. Atau misalkan nemenin anak, udah pulang kerja gitu misalnya, nemenin anak, tapi fisiknya di situ sih, tapi pikirannya ke mana-mana gitu, kayak, "Aduh besok kerjaan ini, aduh belum nyetrika, aduh anaknya ini, aduh pengen rebahan," gitu. Jadi tuh nggak konten gitu nemenin anak gitu, rasanya tuh ya pikirannya ke mana-mana gitu. Terus selanjutnya, mempunyai terlalu sedikit waktu untuk aktivitas yang disukai. Misalkan, seneng banget nih kalau lagi break rasanya pengen nonton drakor gitu, tapi aduh Iya nggak bener, sempet, udah gitu. Gimana gitu. Bahkan iya mau bener Mbak. ngopi aja tuh kayak nyeduh kopinya masih panas, terus minumnya pas udah dingin gitu, udah biasa ya Mbak Ayu ya kan Iya ya bener, gitu. iya. Jujur jujur apa namanya, kalau nonton drakor itu malah bagian me time-ku Mbak sebenarnya. Iya, Jadi nggak udah kayak udah ngerasain me penat, aku time-nya harus nonton lagi gitu. drakor gitu kan. Nah, Iya, ini tuh ternyata bisa memicu ke kondisi kelelahan emosi gitu, iya, karena nggak ada lagi nih hal-hal yang disukai yang dikerjakan, semuanya tuh dikerjain karena keharusan gitu. Terus selanjutnya merasa tidak cukup waktu untuk memuji atau menghargai pencapaian orang lain. Ini biasanya nih kalau, pasangan tiba-tiba inisiatif bantu-bantu gitu, terus kita, "Oh ya udah deh," gitu, lewat aja gitu, kita nggak yang bilang makasih atau ya apa ya, nggak harmonis lagi gitu sama pasangan, atau kita nggak menikmati pencapaian diri sendiri. Misalkan, hari ini berhasil, olahraga gitu, tapi kayak ya udah gitu, kayak nggak dirasa gitu. Ya bisa diisi juga. iya Oke bener. lanjut ya, agak banyak ini. Tadi kondisi fisik, emosi, sekarang dari kondisi pikiran. Jadi, ada nggak sih yang kita kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya capek banget tuh, lagi mikirin aja rasanya tuh udah capek gitu. Nah, barangkali kita capek di pikiran gitu. Mhm. Salah satunya ini yang nomor satu itu susah mengalami kesulitan fokus pada satu hal. Jadi misalkan kita mau ngambil jemuran nih, tiba-tiba di tengah jalan inget, "Ah, anak belum makan snack nih," balik lagi maafin anak, udah mau jalan lagi, eh snack-nya tumpah, kita bersihin dulu, nah nggak jadi-jadi tuh ngambil jemurannya tuh. Nah itu juga kayak karena berbagai tugas yang, mudah teralihkan gitu ya dan terjadi sepanjang hari, itu juga menimbulkan kelelahan pikiran gitu. Terus menghabiskan sebagian waktu untuk menangani krisis atau tuntutan mendesak. Jadi misalnya kita lagi masak gitu ya, terus tiba-tiba anak kebelet pup nih, aduh ya tinggal dulu matiin dulu kompornya gitu, kita temenin dulu. Atau, kita lagi nemenin anak main, terus tiba-tiba dapet chat kerjaan, terus harus bales gitu, rasanya tuh hidup rungsing gitu. Banyak yang harus dikerjain dan mendesak dan harus saat itu juga dan menunda pekerjaan yang sudah kita lakukan gitu, multitasking lah bahasanya gitu. Boleh ini diisi skornya 1. Ini barangkali teman-teman yang ada yang baru gabung ya, Mbak Ayu ya? Kita Iya lagi ada. menghitung seberapa capek diri kita gitu, dari kondisi fisik, emosi, sekarang kita di pikiran. Kalau Iya. kalau mengalami hal ini bisa dihitung skornya 1, kalau tidak mengalami skornya 0 gitu, nanti di total di akhir. Iya. Terus, tidak meluangkan waktu yang cukup untuk merefleksi, menyusun strategi dan berpikir kreatif. Kayak hidup capek aja gitu, udah malam tuh udah mau tidur, terus nggak sempet mau ngapa-ngapain, tiba-tiba besok pagi, eee, harus banyak yang dipikirin gitu. Jadi nggak sempet besok tuh mau enaknya kan kalau malam tuh kita refleksi ya, kita, besok kita Mhm. mau ngapain, mau kerjain ini yang penting dan ini tuh nggak sempet. Jadi udah kayak pagi-pagi keburu-buru, wah nyiapin anak sekolah, suami kerja, terus, kita kerja juga mungkin barangkali, terus udah autopilot aja semuanya sampai akhir hari gitu.
Yang selanjutnya, nomor 4 nih, mengurus anak dan rumah tangga rasanya seperti 24 jam per 7, kecuali saat anak sedang sekolah dan suami kerja. Jadi ketika suami di rumah, anak di rumah, rasanya tuh sibuk banget. Kayak suami mau minum air aja kita ngambilin gitu. Terus anak mau apa nyari barang, kita yang cariin gitu. Rasanya tuh capek banget gitu, nggak ada jedanya gitu. Itu juga bisa memicu kelelahan di pikiran. Pikiran. Lanjut nih yang terakhir nih. Oh, ini tuh yang paling Gairah sering tidak hidup. disadari ibu-ibu nih. Masalah gairah hidup. Ini rasanya kayaknya tuh kita kalau udah jadi ibu-ibu ya, apalagi new mom gitu ya, lupa gitu. Kita tuh sukanya apa sih gitu. Sampai tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai gitu. Mungkin dulunya kita Mm-mm. waktu masih gadis gitu, kita suka traveling gitu. Mm-mm. Tapi sekarang udah punya keluarga, nggak bisa lagi gitu. Padahal Nggak bisa itu lagi ya hal-hal yang bener. membuat kita merasa lebih hidup. Gitu ya Mbak Ayu ya. Ya, relate banget sumpah itu Mbak, beneran. Saya alamin sendiri soalnya. Iya, itu ternyata juga bisa mempengaruhi. Wah, ada azan. Nggak apa-apa ya, ganggu dikit ya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Terus yang kedua, tidak punya perbedaan antara apa yang menurut saya paling penting dalam hidup dan bagaimana saya mengalokasikan waktu dan energi saya ini. Maksudnya tuh kita lagi sama anak gitu ya misalkan, tapi pikiran kita, aduh pengen banget me time gitu, kapan nih aku bisa me time, aku harus jagain anak aku gitu. Nanti suami aku pulang, aku juga tuh kayaknya nggak sempet me time gitu. Atau lagi me time, terus merasa bersalah nih karena ninggalin anak gitu. Ya, jadi itu Mm-mm. nggak tahu mana yang harus dilakukan saat ini, yang penting tuh yang mana gitu. Jadi semuanya tuh ngerasa harus dilakukan, penting semuanya, capek sendiri gitu. Capek sendiri bener. Nah, terus ini juga yang mempengaruhi keputusan saya dalam keluarga lebih sering dipengaruhi oleh tuntutan eksternal. Ini barangkali orang tua atau mertua nih suka suka ikut campur gitu ya. Ini anaknya kasih sufor aja nih, atau sekolahnya ke yang Islam aja lah, padahal mau dimasukin ke sekolah yang umum gitu. Apalagi ini itu juga eh, nggak ada efek apa-apa ke kita, tapi tuh pasti tuh kita jadi kayak mikirin gitu kan, apalagi sama orang tua nggak boleh ngelawan gitu ya ibaratnya ya. Jadi dipikirin dan itu menyebabkan kelelahan gitu. Terus yang keempat nih, tidak menginvestasikan cukup waktu dan energi untuk membuat perbedaan positif bagi dunia. Ini bahasanya tuh kayak kita tidak punya karya apa-apa yang punya kontribusi ke orang lain gitu. Jadi apalagi nih yang jadi ibu rumah tangga ya, makanya banyak ibu rumah tangga itu yang katanya lebih rentan mengalami depresi justru daripada ibu bekerja. Mm-mm. Karena Bener. mereka merasa hidupnya gini-gini aja gitu, nggak ada pencapaian, nggak ada apalah kontribusi di masyarakat gitu. Itu juga bisa menimbulkan kondisi kelelahan yang mempengaruhi kualitas hidup. Oke, gimana? Udah dihitung semuanya tadi? Sekarang Udah, dijumlahin coba. semuanya. Coba bisa lewat chat ya bunda-bunda teman-teman semuanya. Atau Iya. apa namanya? Kalau mau bertanya juga bisa lewat chat atau raise hand ya. Nah, ini tadi udah dihitung ya semuanya ya. Kita mau cek nih kondisi keseluruhan kita tuh mentalnya tuh sekarang ada di mana gitu. Kelelahannya tuh normal apa enggak sih gitu. By the way, nih ada ibu-ibu yang skornya 0 sampai 3 aja nggak nih? Dari sekian banyak tadi ternyata kelelahannya cuma ada 3 gitu misalkan. Wow, ini hebat banget berarti Oh, punya ada yang keterampilan 5. manajemen diri yang sangat baik begitu. eh tapi kayaknya nggak ada ya. Kalau ikutan webinar ini kayaknya ngerasa kelelahan semua ya. Iya, bener. Nah, Ini ini ada yang yang jawab, masih, ada yang 5, ada yang 3, Mbak. oh ada yang Dari 3, wah keren ada 3. banget nih Mbak, selamat. Ini artinya Mbak udah berada di jalur yang benar gitu. Bisa memanage kebutuhan diri dengan sangat baik gitu. Terus ternyata kalau skornya 4 sampai 6 itu tuh kelelahannya tuh masih dianggap wajar gitu. Jadi Hmm. ya sebagai
ibu, sebagai istri, sebagai diri sendiri, mengalami kelelahan sampai 4 sampai 6 hal itu hal yang biasa gitu, kayak hari ini lelah, ya mungkin besok-besok kita enggak gitu. Dan ini kondisinya fluktuatif ya, Mbak, ya. Jadi kayak hari ini bisa aja kita skornya sampai 6 nih, nanti ketika punya 2 anak gitu skornya sampai 11 gitu ya, bisa jadi gitu. Terus, ini nih, kayaknya yang paling banyak tuh skornya 7 sampai 10 nih kayaknya ya, Mbak, ya. Jadi Iya, kekurangan kekurangan. pengelolaan manajemen diri yang signifikan. Ini Mbak Ayu berapa, Mbak Ayu skornya? Kalau saya di 4. Mantep ya Mbak Tapi Ayu ya. tapi Jadi kadang-kadang udah juga sih sebenarnya, bener kata Mbak Uli. Jadi mungkin hari ini damai, tenang, tapi besok nggak tahu kayak gitu. Tergantung ini bener yang kayak pola tidur, apa namanya, nah, eh, sempetin bangun pagi buat nyempetin ini, buat nyempetin me time. Jadi kayak lebih bangun lebih awal, terus kita ngeteh dulu atau makan ya biskuit dulu. Jadi benar. lebih menyiapkan diri ya untuk menghadapi hari. Jadi itu lebih bisa Ngefek sih, banget bisa itu apa ya, namanya? Iya, keseharian bener. ya. Jadi kalau seandainya nih kalau kebangun kesiangan, buru-buru pasti itu, pasti harinya itu kayak yang Hektik banget ya. kayak gedebrak-gedebuk kayak gitu. Tapi kalau sempetin waktu buat bangun pagi aja buat diri sendiri, jadi kayak minum buat teh dulu, terus nggak usah ngerjain apapun, jadi kayak minum teh, terus Ya, makan biskuit sesekali atau nggak usah apa gitu, berat. terus sambil ngalamun dulu atau apa gitu, dah Heeh. tenang sih harinya. Menyusun strategi gitu ya, hari Iya ini apa bener yang bener dikerjain bener. dulu gitu. Itu lebih damai gitu ya. Iya. Nah, ini yang 7 sampai 10 artinya teman-teman nih sedang mengalami burnout gitu. Jadi itu udah di taraf yang apalagi kalau terjadi lebih dari 2 minggu terus di keadaan 7 sampai 10, wah itu tuh udah di ciri-ciri, burnout gitu. Jadi itu harus cepat-cepat diatasi begitu ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana cara mengatasinya supaya nggak berujung ke 11 sampai 16. Jadi tuh kayak kayak lingkaran setan gitu, begitu capek satu, bangunnya, tidurnya telat begitu ya, kurang tidur tuh biasanya berentet nih kelelahannya ke yang lainnya gitu. Jadi memicu juga ke kelelahan-kelelahan yang lain gitu. Kalau sampai di 11 sampai 16 itu udah kondisi yang kalau dibiarkan lama-lama tuh bisa jadi stres atau bahkan mungkin sampai depresi gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini efek-efek parental burnout itu yang aku bilang tadi, kalau masih ringan gitu ya, biasanya tuh ditandai dengan emosi yang tidak stabil. Jadi bisa tiba-tiba tuh frustasi, bisa tiba-tiba sedih gitu, terus ngerasa nggak ada gairah hidupnya gitu. Atau yang barangkali tuh tiba-tiba mudah bingung atau lupa nih, kayaknya ibu-ibu sering nih ya, kayak tadi tuh udah dicetekin belum ya magicom-nya ya gitu. Itu kalau kita tiba-tiba sering lupa hal-hal yang sederhana gitu, itu barangkali kita badan kita tuh menunjukkan kalau kita tuh lelah gitu ya. Biasanya ini karena kebanyakan multitasking gitu. Terus Mhm. jadi mudah marah, jadi temperamennya, gampang banget deh pokoknya kalau lagi lelah gitu ya. Apalagi kalau kita puasa nih kan, kondisi asupan kita kan mungkin berkurang ya, kurang Kurang. minum, makanannya mungkin kurang bergizi ya, jadi pengen, apa, begitu buka puasa kok takjilan seru-seru banget gitu, jadi malah Mhm. lupa makan-makan asupan yang bergizi gitu. Itu juga jadi, bikin tubuh kita mudah lelah dan akhirnya jadi mudah marah gitu sehariannya. Terus kualitas tidur nih memburuk, karena mungkin jadi overthinking atau segala macam. Ini kalau dibiarkan berkepanjangan juga nggak bagus juga sih. Terus, kalau mungkin kelamaan ngerasa tidak melakukan hal-hal yang bisa disukai gitu, kurang interaksi sama orang lain gitu. Itu juga bisa membuat merasa diri ini terisolasi, merasa diri sendiri gitu, tidak berdaya, terus nggak ada manfaatnya hidup di dunia ini, begitu ya. Dan kalau dibiarkan lama-lama di kondisi ini bisa sampai ke kondisi stres, bahkan depresi, begitu. Nah, gimana sih, eee, caranya sebelum kita mengetahui ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita udah ngerasa
burnout gitu, supaya tidak menjadi stres atau depresi gitu, kita perlu mengenali kepribadian diri kita. Karena ini akan memengaruhi cara kita berpikir dan juga mengelola emosi, begitu. Nah, yang pertama nih tipe orang yang optimis. Ya, selalu punya, apa ya, positive thinking gitu, punya ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Jadi misalkan, ini biasanya dialami oleh new mom. Jadi itu kayak, oke, sebelum punya anak aku akan belajar, tentang MPASI, tentang parenting gitu. Pokoknya kalau aku udah belajar ini, nanti begitu punya anak, aku udah enak aja gitu. Pokoknya semua pasti bakal bagus juga hasilnya gitu. Pikiran-pikirannya tuh kalau udah ngelakuin ini, pokoknya nanti hasilnya positif aja gitu. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Terus ada yang tipe pesimis, kebalikannya dari optimis. Jadi memiliki ekspektasi rendah terhadap keadaan. Terus ngerasa kayak ngelakuin apapun tuh bakal jelek aja gitu loh hasilnya tuh. Jadi kayak nggak mau lah, nggak mau berusaha apa-apa, ah pasti ini gitu. Ah pasti mertuaku nggak suka sama aku, pasti nanti susah lah pengasuhannya segala macam. Jadi nggak ada usahanya sama sekali gitu karena merasa semua hal akan sia-sia. Nah, ini tipe kepribadian yang tengah-tengah nih, realistis. Jadi punya pemahaman yang baik tentang kenyataan dan situasi. Jadi dia menyadari bahwa hidup ini ya ada hal buruk yang terjadi, tapi ada juga hal baik yang terjadi. Gitu. Nah, pelan-pelan ini nanti kita akan menuju ke arah yang realistis gitu ya. Jadi kalau orang yang optimis sama pesimis ini akan rentan menuju burnout, kita kembali lagi ke bagaimana untuk menjadi pribadi yang realistis gitu. Nah, ini yang optimis nih eh, karena punya ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan gitu ya. Ini juga punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain gitu. Ini biasanya ditandai dengan orang yang sering ngomong harusnya tuh gitu sama pasangan nih ya misalnya eh, harusnya tuh kamu nggak usah dikasih tahu tuh udah ngerti loh, udah bantuin. Harusnya kamu bisa handle anak, nggak usah ditunjukin ABCD tuh harusnya kamu udah bisa, kamu tuh ayah, kamu tuh udah paham harusnya gini 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 gini. Nah ini tuh berarti udah mulai di tahap yang optimis nih. Jadi selalu melihat sesuatu yang positif, punya ekspektasi yang tinggi. Terus juga biasanya menuntut diri secara berlebihan. Ini apa ya? Jadinya tuh kayak suka menyalahkan diri sendiri kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, kita udah belajar MPASI, udah belajar seimbang, udah mencoba menerapkan feeding rules. BB-nya tuh masih di bawah garis hijau, gitu kan. Eh, Kesel gitu ya, tapi keselnya tuh akhirnya menyalahkan diri sendiri. Gimana sih, aku salah apa lagi sih, aku kurang apa sih, gitu. Nah, itu sih juga kurang bagus ya. Terus rentan berujung ke unrealistic optimism. Jadi yang di luar kendali gitu atau masalah gitu ya. Jadi ketika ketika tadi misalkan GTM gitu anaknya tuh uh, jadinya malah nggak ada solusi gitu karena apa sih aku udah masakin menu variatif, aku udah nerapin feeding rules, aku udah semuanya tuh udah sesuai hitungan kalori yang sesuai gitu. Tapi kok anaknya tetap nggak mau makan, ini gimana sih gitu. Jadi itu realistik gitu ya. Jadi tidak tidak menerima hal-hal yang di luar kendali dia gitu. Nah, ini kebalikannya nih, ada juga orang yang pesimis. Jadi punya ekspektasi yang rendah terhadap kehidupan. Jadi melihat dunia itu selalu tidak baik-baik saja. Merasa tetap akan ada hal buruk meskipun udah berusaha keras gitu. Jadi kalau kebalikannya tadi ibu yang optimis gitu ya, ketika GTM tuh dia marah sama diri sendiri. Dia kurang apa sih gitu. Nah kalau yang pesimis nih dia malah kayak, ah udah deh,
udah GTM enaknya udah deh aku udah paling kalau dimasakin macam-macam juga nggak bakal mau kayaknya anaknya udah GTM aja gitu. Jadi nggak ada solusi lagi gitu karena udah ngerasa jerah lah udahlah terserah lah gitu. Udah dikasih susu ini nggak mau ya udahlah gitu. Nggak mau nyoba susu lain gitu misalkan. Negative thinking gitu. Terus eh, negative thinking ini biasanya jadi suka menghindar dari kesulitan gitu. Misalnya nih eh, ada masalah sama pasangan. Terus ngerasanya paling nanti aku ngomong nggak didengerin, paling gitu doang. Jadinya kalau ada masalah dipendem, diem-diem aja. Udah jadinya dibiarin aja terus-terusan. Akhirnya silent treatment gitu ya. Terus kayak suaminya juga lama-lama nggak ngerti mau ngapain gitu, sama-sama silent treatment. Udah berantemnya tuh nggak jelas, jadinya keluarganya jadi nggak harmonis gitu. Nah, orang pesimis juga jadi rentan untuk mengkritik diri sendiri. Gitu ya, ini yang kita khawatirkan eh, akan menjadi rentan mengalami parental burnout gitu. Nah, kalau teman-teman merasa mengalami kepribadian dua hal tersebut tadi, yuk kita coba pelan-pelan untuk menjadi lebih realistis gitu orangnya ya. Kita harus mempunyai pandangan yang seimbang mengenai kehidupan gitu. Ya ada hal baik, ya nanti juga ada hal buruk gitu. Nanti ada hal baik lagi gitu. Jadi nggak melulu kalau sekarang kita merasa di posisi rendah gitu kayak hidup nggak akan suram terus kok gitu. Nanti juga akan terang lagi gitu ya. Terus menentukan tujuan berdasarkan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Ini kalau misalkan tadi ibu yang optimis gitu ya, begitu bangun pagi, dia itu udah punya 100 list apa yang harus dikerjakan hari ini gitu ya, menggebu-gebu. Pokoknya nanti hari ini aku harus meal prep, terus eh, masakin anak yang pakai menu baru, terus aku akan dengan senang menyuapi anakku, terus main lalala sampai malam tuh udah di list semuanya dari pagi 100 hal gitu ya. Yang padahal itu kayak nggak realistis kalau dilakuin semuanya gitu. Banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah, kalau di realistis itu kita sadar diri dari bangun pagi tuh kita cek kondisi diri. Nah, kita tuh di kondisi yang fit nggak sih hari ini? Kalau lagi nggak fit ya berarti apa yang bisa kita minimalisir dulu. Misalkan, masaknya beli aja deh gitu. Terus sama anak mungkin ya aku nggak bisa nyiapin materi main yang seru hari ini, main aja deh apa yang ada gitu. Ya jadi lebih realistis aja sama kemampuan diri hari ini tuh bisanya gimana gitu. Terus bisa mengelola ekspektasi terhadap orang lain. Apalagi ke pasangan nih ya, paling penting banget itu. eh, nggak usah kasih ekspektasi yang tinggi. Ke anak juga. Nggak usah punya ekspektasi yang tinggi kalau kita udah belajar MPASI, nanti anaknya pasti BB-nya bagus. Jangan sampai kita punya ekspektasi setinggi itu gitu ya. Kelola ekspektasi ya kayak kita belajar, ya kita cukup tahu apa yang harus dikerjakan, masalah hasil nanti ya kita kita terima apa adanya gitu. Kalau ada kekurangan ya kita belajar lagi gitu ya, lebih lebih santai gitu. Mampu mengelola emosinya. Nah, ini erat banget sama tahu kapan butuh jeda dan kapan harusnya bekerja gitu. Nah, problemnya nih ibu-ibu nih eh, aku sering amatin tuh ya, mereka tuh suka nggak ngasih jeda ke diri sendiri. Kayak badan tuh diforsir terus buat ngelakuin hal yang produktif. Jadi kayak habisnya terikat, nanti masak, nanti nyuapin anak, nanti ngajak main gitu. Nggak ada jedanya sama sekali. Terus kalaupun jeda, biasanya tuh pikiran kemana-mana. Overthinking. Nah, itu juga malah bikin merasa kelelahan gitu ya. Atau mungkin misalkan kita udah tahu nih, kita capek, kita harusnya istirahat. Tapi kita malah scroll handphone sampai tengah malam gitu ya. Akhirnya kita kurang tidur. Nah, ini tuh juga artinya tidak punya kesadaran diri yang baik untuk mengelola emosi ini.
gitu. Terus dalam kondisi stres dapat mengelola dan menentukan apa yang harus dilakukan agar lebih baik. Jadi kalau lagi stres gitu ya, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Tahu nih, misalkan lagi pengen banget teriak ke anak gitu ya, gimana caranya supaya nggak teriak ke anak? Nah, itu juga kita harus tahu batas-batas diri dan tahu apa yang harus dilakukan sebelum kejadian gitu. Nanti kalau udah kejadian malah nyesel kan. Terus tidak merasa menjadi korban. Ini biasanya orang-orang yang pesimis nih. Jadi menyalahkan lingkungan sekitar. Iya nih, anakku jadi makannya nggak bagus, feeding rules-nya nggak bagus karena diajak sama mertuaku makannya sambil lari-larian, sambil digendong gitu. Jadi BB-nya seperti gara-gara mertuaku. Jadi nyalahin orang lain kan, gitu. Bukannya cari solusi gitu. Jadi kita tuh harus merelakan perasaan yang jangan sampai merasa jadi korban. Kita harus punya perasaan, punya andil terhadap segala situasi yang bisa kita kontrol gitu. Kalau yang nggak bisa kita kontrol, ya udah kita relain gitu kan, kita terima. Terus ya memahami apa yang dapat dan tidak dapat dikontrol gitu ya. Jadi pelan-pelan teman-teman yang ngerasa kok tipe kepribadiannya optimis atau pesimis, kita pelan-pelan menjadi pribadi yang lebih realistis gitu. Oke, nah sekarang ini buat pengingat lagi buat teman-teman. Kalau yang tadi unrealistic optimism gitu ya, terus ngerasa kok hidup susah terus, telat terus, kita ingat-ingat lagi, fa'inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Setelah kemudahan ada kesulitan lagi, gitu. Itu aja terus ya. Ya kita yakini aja, ini sebagai ketentuan dari Allah gitu, bahwa kalau hari ini susah, besok akan mudah kok gitu. Kalau besok belum mudah, berarti besoknya lagi gitu ya. Ini juga akan apa ya kalau bahasa Jawanya tuh ngadem-ngadem kayak hati gitu ya. Supaya hati ini lebih tenang, lebih menerima bahwa segala sesuatunya tuh ada yang bisa dikontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol. Begitu. Nah, kalau teman-teman tadi yang ngikutin dari awal tadi kan ada 4 macam ya kondisi yang mempengaruhi kelelahan. Tadi ada kondisi fisik, kondisi emosi, kondisi pikiran, dan kondisi gairah hidup gitu. Kalau kondisi pikiran itu, kondisi fisik gitu kan, sebenarnya teman-teman bisa lakuin sendiri ya. Kalau misalkan kurang tidur, berarti gimana caranya supaya biar balik lagi tidurnya cukup gitu, atau mengusahakan dari sisi makan gitu, kita pastiin makanan kita bergizi, apalagi pas puasa nih ya kan, makanan itu benar-benar pengaruh sama emosi kita rasanya tuh. Jadi kalau makannya bergizi, kita punya cukup tenaga gitu, kita juga bisa menghadapi berbagai pola tingkah anak kita dan keluarga kita gitu. Nah, selanjutnya yang aku mau bahas ini adalah manajemen pikiran. Di manajemen pikiran ini, kalau tadi merasa kok capek banget gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, kita bisa mulai dengan mengatur skala prioritas. Kalau tadi kita nggak punya waktu untuk refleksi diri. Nah, refleksi diri ini bisa juga dilakukan untuk mengatur skala prioritas. Nanti aku tunjukin cara mengatur skala prioritas setelah ini. Terus mengatur rutinitas. Ini penting banget dijaga, apalagi anak-anak ya. Anak-anak tuh sangat suka dengan rutinitas. Jadi dia akan lebih mudah tidak tantrum ketika dia mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi dia tahu kapan waktunya main sama kita, kapan waktunya dia main sendiri. Rutinitas sih penting banget. Jadi kita juga bisa atur buat kapan harus jeda dan sebagainya gitu. Terus jangan lupa buat reminder. Ini kalau misalkan orangnya suka overthinking gitu ya, banyak macam yang harus dipikirin, kita bisa bagi-bagi itu menjadi reminder gitu ya, kita bisa pasang di handphone, oh nanti kita mau mikirin ini, kita mau cari menu-menu MPASI,
kita mau belajar tentang ini, ditaruh aja di HP, terus udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Nanti pas waktunya itu baru kita pikirin itu. Terus yang paling penting lagi adalah mengelola ekspektasi. Tadi udah aku singgung sebelumnya kalau eh, banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Banyak hal-hal yang pasti di bawah ekspektasi kita. Bukan kita harus menurunkan ekspektasi juga, tapi sesuai sama realita gitu ya. Jadi kita harus menerima keadaan negatif dan positif yang hadir di diri kita gitu. Nggak cuma positif, negatif-negatifnya juga harus kita terima supaya kita bisa mengelola ekspektasi ini. Terus yang bisa teman-teman lakuin juga, barangkali teman-teman udah ngerasa burn out banget, udah lelah banget sama berbagai keruwetan di pikirannya, teman-teman bisa mulai buat journaling. Journaling ini bisa macam-macam bentuknya, mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut lagi. Nah, yang salah satu yang aku bahas ini adalah tentang membuat daftar bersyukur. Apalagi nih momennya puasa ya, Ramadan ya. Ini bisa banget kita lakuin tiap malam gitu, atau tiap beberapa malam sekali, kita buat catatan-catatan hal-hal apa sih yang membuat kita bersyukur, hal sekecil apapun kita tulis gitu. Misalkan, aku bersyukur hari ini anakku makan 5 suap, gitu. Soalnya biasanya 3 suap aja susah banget gitu ya. Terus aku bersyukur bisa ngomong ke suamiku kalau aku pengen ini gitu. Tulis aja semuanya, buat sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya gitu. Ini juga bisa jadi terapi untuk kita merasa lebih apa ya, lebih hidup gitu ya. Hidup nggak melulu berkutat dengan kelelahan. Ternyata banyak hal-hal yang kita syukuri gitu. Terus kita menganalisis masalah, tapi juga membuat keputusan dan mencari solusinya gitu. Jadi kadang nih di pikiran kita, kita terlalu lelah memikirkan banyak hal, banyak masalah, segala hal dipikirin gitu ya. Dari yang remeh gitu, misalkan, aduh hari ini mau masak ini tapi nggak ada, harus masak ini lagi segala macam gitu. Nah, kalau kita mikirnya cuma masalah-masalah aja tanpa cari solusi, itu yang akan bikin pikiran kita tuh jadi lelah gitu. Jadi kalau kita pikirin masalah, coba pikirin satu-satu. Pikirin satu masalah, ya terus cari solusinya, terus putuskan bahwa kita hari ini mau mikirin itu dan mau menyelesaikan dengan solusi itu gitu. Yang lain udah nanti aja. Jadi jangan menumpuk masalah di pikiran. Jadi setiap ada masalah, cari tahu juga solusinya gitu, jangan ditumpuk-tumpuk. Ini yang aku bilang tadi, cara membuat skala prioritas gitu. Jadi kita bedain mana yang penting, important, terus sama yang genting juga, yang urgent. Nah, misalkan hari ini cucian numpuk banget nih, penting ya, urgent, urgent. Dia urgent nih, cucian numpuk banget, urgent. Kalau besok nggak bisa karena udah nggak ada tempat lagi buat naruh baju kotor. Jadi harus dikerjain. Urgent banget nih, cucian harus dikerjain hari ini. Nah, tapi banyak kerjaan-kerjaan yang lebih penting lainnya. Bisa nggak dia didelegasiin? Bisa nggak kita laundry aja? Gitu. Jadi dipilah-pilah gitu loh pikirannya. Iya sih dia penting, tapi kalau bisa didelegasiin, kita delegasiin aja. Gitu. Itu akan mengurangi pikiran-pikiran, kelelahan pikiran kita. Gitu. Terus misalkan uh, anak nih GTM, nah, penting ya, penting. Anak nih GTM penting, tapi waktu mikirin anak GTM nih pas lagi nyuapin nih biasanya, aduh GTM nih harus apa lagi segala macam. Ujung-ujungnya kita malah stres nyuapinnya, malah sambil bentak-bentak, mangap nggak gitu kan. Jadi malah ke bawah stres sendiri gitu ya. Nah, ini kan dia nggak urgent ya, nggak bisa kan kita pikirin saat itu juga terus solusinya muncul gitu ya. Kita bisa pending dia penting.
Ya, dia masuk ke kolom yang bisa kita rencanakan. Dia penting, tapi tidak genting. Tidak saat itu juga kita butuhkan. Kita bisa rencanakan, oh nanti aku cari tahu lebih lanjut lagi lewat ikut webinar-webinar atau cari tahu di sosmed atau nanti ketemu dokter, kita rencanakan nanti. Gitu. Nanti waktunya kita ada waktu untuk refleksi, kita pikirin di situ. Gitu. Jadi nggak kebawa capek gitu ya pikirannya ya, bisa kita bagi-bagi. Nah, selain itu, selain dari manajemen pikiran, yang bisa kita olah lagi adalah bagian meregulasi emosi. Ini teman-teman juga mungkin udah sering denger ya, buat mindfulness. Mindfulness itu kondisi mental dari pikiran kita, fokus pada masa sekarang, dan pada tempat di mana kita berada sekarang. Jadi intinya ngelakuin satu hal di satu waktu, dan mikirin satu hal tersebut. Jadi misalkan kita makan, ya udah kita mikirinnya makan aja, nggak usah kita makan terus overthinking mikirin, aduh anakku GTM, BB-nya ini, gitu. Itu yang bikin kita capek, karena kita nggak mindful dalam melakukan segala hal gitu ya. Terus misalkan lagi nemenin anak gitu, ya udah fokus aja nemenin anak gitu. Misalkan anaknya rewel terus segala macam, kita cari tahu nanti gitu. Nanti ada waktunya kita buat refleksi diri, bukan pas saat main sama anak, karena pas main sama anak ini, itu juga waktu yang penting untuk anak. Nah, supaya anaknya nggak tantrum ya, kita harus konten nemenin anak, kita hadir di situ sepenuhnya, main yang seru sama anak, gitu. Terus, latihan relaksasi, ini yang paling mudah tuh latihan nafas. Jadi ketika teman-teman tuh merasa udah emosi di ujung tanduk gitu ya, teman-teman bisa latihan nafas. Ini kayaknya, bisa dipelajari lebih lanjut sih. Latihan nafas itu kita benar-benar yang tarik nafas panjang, keluarin, kasih jeda ke diri sendiri, supaya nggak langsung, ngambil, keputusan yang salah gitu ya. Jadi, ada tuh di bagian otak kita, ada hal-hal yang bisa kita proses dulu, kita pikirin dulu, baru kita bereaksi. Ada yang kita tuh bereaksi dulu tanpa berpikir. Biasanya tuh kalau kita keceplosan marah, keceplosan tuh ya, keceplosan marah, itu artinya kita bertindak dulu tanpa berpikir. Nah, latihan nafas itu bantu kita buat ngasih jeda supaya berpikir dulu sebelum bertindak. Perlu nggak ini aku marah? Perlu nggak ini aku teriak gitu, bisa nggak pakai cara lain. Nah, itu tuh cuma bisa dipikirin kalau kita ngasih jeda. Ngasih jedanya dengan cara latihan nafas itu. Terus bisa juga dengan bergerak. Ini terbukti secara ilmiah bahwa gerakan tubuh dapat mengubah reaksi kimia pada otak. Jadi kalau kita lagi emosinya nggak stabil, itu zat-zat kimia yang ada di otak, hormon-hormon yang ada di badan kita itu sedang tidak seimbang. Nah, ketika kita bergerak, itu badan kita, otak kita itu, eee, mereka terbukti mampu mengubah komposisinya itu, jadi lebih rileks. Misalkan kita lagi marah banget nih, kita goyangin kepala aja kretek-kretek gitu loh, kayak, aduh, cari jeda sejenak gitu. Atau misalkan kita, apa namanya, tarik tangan gitu, lemesin badan gitu, gerak-gerakin badan, atau, bisa banget kita, eee, jalan-jalan sejenak, ambil minum gitu. Nah, ini sama positive time out juga. Positive time out itu jeda sejenak untuk menstabilkan emosi. Ini biasanya kalau emosinya udah nggak karu-karuan banget nih, anaknya nggak mau makan, mingkem banget, kita udah pengen jungkirin meja makan gitu misalnya ya. Aduh, kita harus ambil jeda sejenak. Ini bisa misalkan kita minum dulu, atau kalau lagi puasa gini, paling bagus kita ambil wudhu dulu nih. Kita ke kamar mandi dulu, ambil jeda sejenak. Pokoknya kita relaksin badan, jauhkan badan kita dari orang sekitar, supaya badan kita ini, pikiran kita bisa memproses apa yang sedang terjadi, apa yang bisa dilakukan, gitu. Jangan-jangan nggak perlu marah, gitu. Jangan-jangan anak mingkem kita nggak perlu marah, kita cukup ya berstrategi lagi, kita, menyusun strategi apa yang bisa dilakukan nanti, berarti dipikirin nanti gitu ya.
nggak perlu marah berarti kan ya, gitu. Oke. Nah, ini buat pengingat teman-teman muslim lagi nih ya, bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ini yang harus kita ingat-ingat terus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, ketika hari ini berat, rasanya berat, yakin bahwa teman-teman juga bisa mengatasinya. Gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan menerima bahwa menerima perasaan bahwa diri ini lelah. Ya, jadi yang pertama kali teman-teman harus sadari adalah teman-teman harus harus menyadari bahwa diri ini lelah dan tahu apa yang harus dilakukan. Mencari tahu, terus ya berusaha untuk kembali lebih baik lagi. Begitu Mbak Ayu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya gitu. Iya, boleh. Mbak, ini materinya buat merefresh aku juga, jujur bener. Terima kasih Mbak Uli. Kalau ada yang tanya, boleh bisa di chat atau raise hand, boleh. Ada yang tanya tadi, ada yang ini Mbak, ada yang Mbak Zia tadi, saya not ada yang 11 sampai 16 tadi yang poinnya itu loh Mbak. Waduh, Posisi. Iya. iya, banyak sekali ya. Mm-mm. Tadi udah disampaikan sama Mbak Uli gimana caranya untuk intinya ini sih Mbak harus santai ya. Jujur saya kan anak saya juga 3 tahun ya Mbak ya. Awal-awal emang benar-benar merasakan ibu baru ya, merasakan apa yang sebelumnya emang saya pekerja ya, terus di rumah full tiga Ya, tahun ini juga wah luar biasa. rasanya justru kayak lebih capek ya Mbak ya dibanding kerja ya. Mm-mm, bener. Kalau kerja kan emang kita ketemu orang-orang ya Mbak ya. Jadi lebih kayak Ya, apa namanya? ada Lebih jedanya kayak gitu. oh, ada buat apa namanya? Buat merefleksikan diri ya. Tapi kalau di rumah kan Hmm, ya cuman itu aja gitu. rasanya waktu tuh autopilot gitu ya. Ya masak, ya Bener. nyuapin, ya beberes Iya gitu. bener. Tahu-tahu udah malam lagi gitu ya. Rasanya Tapi capek bener sih. banget. Capek banget, bener. Ya, tapi buat temen yang tadi skornya sampai di rentang 11 sampai 16 itu artinya teman-teman udah di satu tingkat di atas burnout. Jadi tuh udah stresnya udah levelnya udah agak tinggi. Jadi menurut aku itu perlu bantuan profesional gitu ya supaya tidak berkepanjangan dan malah jadi depresi kayak aku gitu. Ya dulu Jadi ceritanya sebelum gimana Mbak? Kok terjadi, bisa bisa sampai itu kayak gitu gimana? Bolehlah cerita dikit lah ya. cerita Soalnya dikit dulu ya. jujur saya juga, tapi malah sebelum nikah. Jadi ke saya, mas Hmm, saya cerita dulu nggak apa-apa ya. iya, Saya iya, iya. vertigo Mbak. Jadi Hmm, vertigo itu saya bolak-balik ke apa namanya dokter. Saya tuh kok hmm, vertigo. Jadi katanya dokter itu kamu itu memikirkan sesuatu hal tapi yang nggak ada solusinya. Jadi kayak hmm. muter terus yang dipikirin sampai tapi nggak Salah nggak satu keluar seperti solusinya itu. gimana. Nah itu menyebabkan vertigo. Makanya saya minum obat itu kok nggak sembuh-sembuh, tapi saya belum nikah sih, jadi Hmm, saya belum punya anak. Jadi pas punya anak ini menerapkan, jadi kalau emang benar kata Mbak Oli itu, jadi kalau kita punya masalah, ya udah cari solusinya satu, jangan diputar-putar di kepala, jadi bikin hmm, stres bener. Itu soalnya pengalaman juga saya vertigo, jadi harus hati-hati banget untuk mengelola pikiran hmm. bener. Iya, itu aku Boleh juga Mbak Oli gitu. cerita, mungkin Jadi waktunya masih ada. Boleh sharing. jadi aku tuh sebenarnya udah banyak hal ya kalau depresi ini penyebabnya banyak hal, tapi si eh, masalah parenting ini punya anak itu juga menambah satu beban gitu ya yang menyebabkan aku akhirnya ke depresi. Itu karena kalau dari sisi parenting ini karena aku burn out, aku biarin, aku terus-terusan aku lelah tapi aku terus berjalan gitu.
tuh, jadinya parah di situ, parah di pikirannya gitu. Iya, Boleh bener yang makanya lain kayaknya kalau, apa namanya, mau bertanya? Oh, ini ada Mbak yang bertanya, dari Mbak Nina. Oke, halo Mbak Nina. Bagaimana kalau dapat energi jelek dari luar nih, sampai pernah ngaruh ke full sebulan ngerasa capek banget tapi nggak ngapa-ngapain. Apakah solusinya, Mbak? Bisa disamain dengan burnout itu apa enggak? iya, ini kalau keadaannya udah merasa lelah lebih dari 2 minggu ya, itu udah bisa dikatakan burnout gitu ya. Ya, apalagi sebulan gitu, dan triggernya dari luar ya Mbak Ayu ya. Jadi Mhm. tadi kayaknya sedikit aku singgung masalah tipe kepribadian yang pesimis nih. Jadi kalau mereka merasa bahwa masalah-masalah dari luar itu mempengaruhi, kualitas hidup kita. Jadi kayak ini kan, energi jelek dari orang lain gitu ya, terus ngaruh ke kita. Terus kita ngerasa nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, merasa jadi korban. Nah, ini Mhm. yang teman-teman harus balik lagi ke kepribadian, ke realistis gitu. Gimana caranya biar teman-teman ini punya andil, aku bisa ngapain sih? Apakah aku perlu menjauhi orang tersebut? Apakah aku perlu merasa bodoh amat? Apakah aku perlu merasa eh, bantuan orang lain untuk lebih berpikir positif, misalkan sama suami gitu ya? Ya, aku sebel banget sama si ini gitu ya. Ini rasanya jadi bikin energi aku negatif gitu ya. Terus aku harus mikirin apa dong gitu. Biasanya kan suami kayak nenangin gitu ya. Ya udahlah udah nggak usah dipikirin toh hidup kita rezeki kita nggak bergantung dari dia segala macam. Nah, pikiran-pikiran mereframe pikiran-pikiran kayak gitu lagi itu bisa membuat kita merasa punya andil menjauhkan kita dari energi-energi negatif tersebut. Tapi benar kalau lagi puasa kita lebih baik menjauhi orang-orang seperti itu ya karena udah menahan lapar dan haus nih hawanya Iya. udah negatif nih ya. Kalau dikelilingi sama orang-orang seperti itu tuh sulit gitu ya. Iya. Jadi sebisa mungkin oh, kalau bisa dihindari, orangnya dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, kita mereframe pikiran itu tadi. Jadi gimana caranya supaya kita eh, lihat sisi positif apa yang orang tua, Mbak. Iya, ini juga salah satu masalah aku sih. Aku masalah sama mertua aku. Gosip nih ya. Jadi itu gimana caranya kita punya andil terhadap pikiran kita. Misalkan udahlah nggak usah dipikirin. Makanya sampai ada buku seni apa sih? Menjadi Seni bodoh mengelola amat. emosi ya? Oh iya, seni bodo amat itu ada bukunya. Seni menjadi bodoh Heeh, amat. Itu iya. karena itu tuh pikiran itu tuh dilatih gitu loh. Jadi tuh nggak Mhm. bisa kita tiba-tiba jadi ya udahlah orang tua nggak usah dipikirin tuh nggak bisa. Jadi tuh bener-bener harus dilatih. Kita reframe lagi pikiran. Kalau teman-teman bisa mulai dengan journaling itu juga bisa ditulis tuh perasaannya, terus solusinya apa. Ini sekalian promosi ya Mbak Ayu ya. Jadi tuh Ya nanti boleh, boleh banget. aku sama temen aku Mbak Rena psikolog itu Oh, nanti Mbak Rina di sini ya? Heeh. kita punya program buat membantu teman-teman yang merasa burnout atau stres untuk lebih mengelola diri sendiri gitu ya. Jadi temanya ini self care for mom. Jadi Oh. bagaimana memberdayakan diri supaya kita terhindar dari pikiran-pikiran negatif kayak itu tadi. Terus apa yang harus dilakukan gitu ya. Kan kan orang tua nggak bisa dihindari ya. Iya, kita nggak Mhm. bisa menghindari mereka, tapi kita bisa mengubah pola pikir kita supaya itu tidak lagi menjadi masalah. Dan itu ada caranya. Gitu. Nanti selama 2 minggu ini programnya intensif gitu ya. Ada 2 kali Zoom. Terus selama 2 minggu itu dipandu exercise gitu yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri, untuk Benar. mengelola pikiran dan emosinya supaya menghadapi orang lain dan orang-orang di sekitar kita supaya jadi lebih damai gitu Mbak Ayu. Oke, baik. Luar biasa ini materinya, sumpah. Jadi saya soalnya dulu juga saya ngalamin vertigo itu, disuruh ini Mhm. sama dokternya yoga. Jadi emang kita harus bisa Hmm, mengelola pikiran kita. Jadi emang meditasi. bener-bener ngaruh banget, bener.
Jadi kalau seandainya saya sekarang nih udah punya anak, udah di rumah, nggak kerja dan sebagainya. Jadi kalau emosi apa namanya biar buat nenangin, biar nggak emosi emang paginya saya bangun pagi lebih awal, Hmm. saya minum teh, saya menikmati me time saya sendiri, minum teh atau makan biskuit atau apapun, baru mengawali hari. Kayak gitu, itu lumayan membantu banget buat mengatasi itu. Tapi kalau bangunnya udah kesiangan atau apa namanya, keburu-buru itu pasti sangat-sangat sangat-sangat aduh, kemerungsung Iya. gitulah kalau bahasa Jawanya. Ya, aku sejak depresi ini aku juga jadi belajar banget sih, Mbak. Ini tuh Mhm, materi-materi sebenarnya yang aku pelajarin. Gimana caranya iya, aku mengelola emosi gitu ya, supaya benar, nggak meledak-meledak, nggak mhm, sedih, nggak merasa jadi korban gitu. Terus benar, ya merasa dirinya berdaya gitu. Aku benar-benar yang eh, mereframe pikiran aku sendiri gitu. Jadi tuh otaknya tuh mhm, kayak di switch gitu loh. Jadi kayak yang tadinya mhm, aku misalkan ya sama mertua aku tuh eh, aduh ini anaknya kurus banget gitu ya. Padahal tuh masih mhm, baik-baik aja sebenarnya ya gitu. Tapi gara-gara iya, mertuaku ngomongnya kayak gitu kurus banget dibandingin saudaranya yang ini gitu. Padahal kalau dilihat di kurva baik-baik aja gitu ya. Itu kan mhm, gimana caranya biar aku nggak kesel sama mertuaku, satu. Terus gimana caranya biar aku nggak kepikiran mertuaku benci sama aku gitu. Kayak nanti itu apa aja aku lakuin kayaknya salah deh. Itu kan aku mhm, harus mereframe lagi pikiranku iya, ya gitu. pikiran, Terus mhm, kayak eh bener nggak sih ini pernyataan mertuaku, aku analisis lagi masalahnya. Terus aku lihat lagi, oh di grafik masih hijau, masih baik-baik aja gitu, nggak ada mhm, masalah gitu ya. Terus dan itu sulit gitu loh, harus berlatih satu demi satu, dikupas masalahnya apa aja tuh dirinci gitu ya. Nanti kalau belajar sama Mbak Rena nanti dikupas tuntas. iya, siap. Mbak Rina kapan-kapan kita buka kelas bareng aja. Iya Mari boleh tuh Mbak, Mbak. diundang tuh Mbak. Iya boleh ya, kita buka kelas bareng-bareng. Baik, ini sudah cukup waktunya ya, lebih dari jam 4 lebih. Boleh Ya, kalau mau ini, apa namanya, materinya entar saya kirim di, apa namanya, grup ya, saya broadcast ya, apa rekamannya Mbak ya, untuk iya rekamannya? rekamannya aja. Mhm. Boleh sama ini saya minta boleh on cam dulu kamera, mau saya foto. Boleh ya? Ayo. Iya teman-teman juga kalau Boleh. misalkan merasa ini bermanfaat gitu barangkali boleh Ya, di-share ke IG story gitu ya Mbak ya. Boleh iya, tag aku heeh, entar @willy.mz iya, kelas Aibun. boleh ya. Ya, nanti boleh di-tag gimana kesan-kesannya setelah Mhm. mengikuti kelas ini gitu. Terima kasih banget loh. Mbak Hanif, boleh dibantu Mbak Hanif? Bentar Mbak Hanif, kalau enggak saya aja. Oke, boleh on cam semuanya. Oke, boleh satu, dua. Oke, Mbak Hanif udah jawab. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah Mbak Hanif? Saya dulu aja coba. Oke, sudah. Sudah, terima kasih. Terima Mbak, mungkin ada kasih. pesan tadinya. Kapan-kapan kalau main ke Jogja ya Mbak ya kita ketemu ya. Atau Mbak Rena, Ya boleh boleh pelatihnya, boleh. pelatihnya mana Boleh Mbak? banget. Cebongan Mbak. Lah, Cibungannya mana Mbak? Belakang rumah sakit Balik Aturon. bareng ya kalau ke Jogja ya. Ini. Ada pesan terakhir Mbak Uli yang disampaikan? Dirasain, jangan denial gitu ya. Karena merasa Ya. lelah, menerima kelelahan itu adalah awal untuk kita menjadi lebih aware gitu, apa yang harus dilakukan. Gitu. Oke, terima kasih banget loh Mbak Uli, materinya luar biasa dan saya merefresh diri saya sendiri jadinya. Terima kasih juga Terima bunda-bunda kasih. semua yang sudah bergabung ya Bunda. Ntar untuk rekamannya saya kirim di broadcast-nya, nomor bunda-bunda sekalian. Terima kasih Mbak Uli, boleh undur diri Mbak? Nggak apa-apa. Ya, terima Oke, kasih udah diundang. selesai. Terima kasih semuanya. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam.